Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, ibu-ibu. Ini saya perbagi dikit ya, anak-anak sayang, anak-anakku, bapak-bapak. Kalau misalnya diucapkan salam, ya, agar salamnya itu benar, maka jawab dengan waalaikumsalam, ibu-ibu ya. Jadi mimnya jangan disukunkan, jangan dimatikan, jangan sebut waalaikumsalam, tapi jawaban yang benar waalaikumsalam, ya. Saya bapak ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, malam hari ini saya ya berbahagia dan senang sekali, Pak. Kenapa? Isya kita penuh sampai sab terakhir penuh. Coba kalau setiap malam kayak gini, luar biasa, Pak. Ya anak-anakku sekalian ya, kalau bisa setiap isya itu penuh kayak gini, alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang kita hormati, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita terus memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita hingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah, yaitu terkait dengan Isra Mi'raj, yang sebenarnya itu kalau Isra Mi'raj kemarin ya, tapi tidak harus diperingati pada hari hanya ya, bisa malam ini, bisa kemarin, bisa besok. Yang terpenting itu adalah kita mengambil hikmah dari Isra Mi'raj tersebut, bukan rutinitas nganggung. Nganggung ramai, tidak nganggung tidak ramai. Tapi tidak apa-apa, ya ini juga bagus ya. Untuk itu, mari kita buka ya pertemuan kita, ya tausiah kita di malam hari ini dengan sama-sama kita melafazkan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke tausiah, mari kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran sebagai pembuka daripada tausiah kita di malam hari ini. Untuk lantunan ayat suci Quran, insyaallah akan dilantunkan, akan dibacakan oleh ananda kami, yaitu Ahmad Fauzan. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ibu-ibu senang enggak kalau punya anak pacak ngaji? Beliau ini kalau saya tidak salah adalah murid Ustaz Trisna Jaya ya. Dan kita setiap malam Sabtu itu ada pelatihan belajar ngaji kayak gini, Bu. Ya, dari anak-anak sekalian. Cuma sayang sedikit jamaah kita, anak-anaknya ikut, banyak orang luar. Maka sebisa mungkin anak-anak sekalian silakan ikut malam Sabtu habis Isya, ikut pengajian kayak amat nih. Ini luar biasa, saya bangga sekali. Ya, bacaannya bagus, makhorijnya juga cukup bagus ya, dan sudah layak untuk ikut juara 1 Kota Madya Pangkal Pinang. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah ya. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian ikut ngaji setiap malam Sabtu di masjid kita ini. Itu ada Pak Ali yang sebagai leadernya. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kami umumkan sebelum kita kajian, nanti insya Allah kajian kita ini ya, akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Muhammad, insya Allah doktor kandidat, insya Allah. Doanya Ustadz Muhammad Amin MAG. Beliau adalah salah satu dosen Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Basit Bangka Belitung yang sekarang lagi melanjutkan studinya di UIN Jakarta. Nanti setelah ceramah kami mohon doanya Ustadz. Namun sebelum ceramah kami umumkan bapak-bapak, ibu-ibu bahwa kita punya 3 kajian rutin ya, yaitu hari Sabtu pagi kajian tauhid, hari Ahad kajian fikih dan hadis, dan setiap Senin pagi kita ada kajian tafsir. Yang semuanya kalau ibu-ibu tidak sempat kita rekam semuanya, dan malam ini pun nanti direkam. Kita upload di YouTube kita punya YouTube masjid kita yaitu Baitul Hikmah Pangkal Pinang. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya tidak sempat dengar kajian karena pagi gak kan, bisa ngulang lagi, mendengar kembali kajian. Insya Allah kajian Ustadz Amin itu dari Al-Fatihah, sekarang sudah masuk Al-Baqarah ayat ke-48 ya. Itu ada semuanya terekam. Jadi silakan diulang di YouTube kita, YouTube Baitul Hikmah. Namun mohon jangan lupa di-subscribe. Di-subscribe terus di-share kepada yang lain biar jadi amal jariah ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita langsung aja kepada Al-Mukarram Al-Ustadz insyaallah Dr. Muhammad Amin MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin Ustaz. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak semangat harus lebih semangat lagi jawab salamnya. Tadi sudah diajarin sama guru kita cara jawab yang benar. Waalaikumsalam. Ya. Kita doakan yang jawabnya kencang nanti sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa
Sayyidina Muhammadin ijtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Al-muhtaramul mukarramun, para alim ulama, guru-guru di Masjid Baitul Hikmah, wa nakhussu bidzikri, guru kita semua, imam kita tadi Al-Ustaz Dr. Ahmad Irfani, guru kami, senior kami. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan kepada beliau, selalu Allah panjangkan umurnya, Allah berikan ketebalan dompetnya insyaallah, sehingga selalu bisa bersama-sama dengan kita membangunkan kemakmuran Masjid Baitul Hikmah yang luar biasa ini. Yang juga kami muliakan para tokoh masyarakat, para tokoh adat, orang tua kami, ayahanda, ibunda, dan semua jamaah, khususnya adik-adik kita yang luar biasa. Adik-adik, insya Allah anak-anak kami ini jadi penerus generasi-generasi yang hebat, luar biasa insya Allah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan ungkapan yang langsung diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita selalu bersyukur? Karena Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Allah ada kasih orang nikmat, punya harta, tetapi tidak diberikan kesehatan, sehingga nggak bisa hadir di majelis yang luar biasa insyaallah berkah pada malam ini. Ada Allah kasih kesehatan, ada Allah kasih dia harta yang banyak sehingga dia bisa datang ke masjid, tapi tidak diberikan kesempatan. Lah kita insya Allah diberikan rizki yang begitu banyak, kita diberikan nikmat yang begitu banyak, dikasih sehat oleh Allah, juga dikasih kesempatan, dan lebih hebatnya lagi dikasih kemauan. Anak-anak kita yang kecil-kecil ini Allah berikan hidayah kemauan untuk hadir di masjid ini di saat mungkin kawan-kawan yang lain masih mabar. Ya, lagi main apa sekarang? Main FF, main Mobile Legend, main yang lain. Tapi adik-adik kita, tadi adik kita Ahmad Fauzan luar biasa. Allah berikan nikmat yang luar biasa banyaknya. Ibu-ibu yang sempat hadir mungkin harus meninggalkan sinetron-sinetronnya malam ini. Allah berikan hidayah juga untuk hadir bersama dengan kita. Ini salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Yang bapak-bapak malam ini terpaksa meninggalkan Madrid lawan Levante, terpaksa meninggalkan MU lawan City, lagi main sekarang ya, untuk hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Maka atas semua nikmat-nikmat itu selalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah berikan itu begitu banyaknya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah nikmat. Ya, mungkin gara-gara hutangnya masih banyak, tunggakannya masih banyak, mau akhir bulan juga pusing, tidak sadar bahwa ketika bangun kita tidak minta kepada Allah untuk bernafas hari ini. Tidak ada. Saya yakin tidak ada yang pagi-pagi tadi bangun yang pertama diminta, ya Allah kasih saya nafas sampai malam nanti. Tidak ada. Tapi Allah kasih nafas yang tidak kita minta. Allah kasih kita kemampuan untuk minum. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang sultan punya harta luar biasa banyaknya, punya kerajaan begitu besarnya, begitu megahnya. Datang kepada seorang wali, kata wali, jangan terlalu bangga dengan hartamu. Kalau engkau nanti ternyata di padang pasir tidak ada air sama sekali, engkau sudah kehausan, ada yang jual satu cangkir air tapi harganya seluruh kekuasaan, seluruh harta yang dimiliki oleh kerajaan, pasti akan kamu jual untuk membeli satu cangkir air. Ini yang lupa kita syukuri. Tiap hari kita minum, tapi lupa bahwa minum itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasul yang begitu luar biasa, begitu agungnya. Rasul yang salah satu perjalanan hidupnya kita peringati pada malam yang luar biasa ini. Walaupun tadi kata guru kita memperingati malam Isra Mi'raj tidak harus di tanggal 27 Rajabnya, kapanpun sebenarnya harus kita ingat, karena salah satu oleh-oleh dari Isra Mi'raj adalah diwajibkannya kita sholat 5 kali sehari. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi adik kita Ahmad Fauzan sudah membaca ayat dengan begitu indahnya. Merdu enggak Bu tadi suaranya? Merdu ya, insyaallah tadi sudah juara tingkat apa tadi? Kota Madia Pangkal Pinang. Kita doakan naik nanti lagi juara tingkat provinsi, terus nanti naik tingkat nasional, bahkan sampai internasional. Harus ada dari Bangka Belitung ini yang sampai mengharumkan nama Bangka Belitung, khususnya mengharumkan nama Masjid Baitul Hikmah ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Adik kita tadi membaca ayat surah ke-17, namanya surah Al-Isra, nama lainnya surah Bani Israil. Jadi bisa disebut surah Al-Isra, bisa juga disebut surah Bani Israil. Surah itu berbicara tentang peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Rasul, yakni Isra. Kemudian Mi'rajnya nanti dalam surah An-Najm diceritakan. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, adik-adik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mundur sedikit di surah ke-16-nya, 4 ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang hakikat substansi ayat itu justru menjadi awal mula munculnya peristiwa Isra Mi'raj ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat tersebut merupakan perintah kepada Nabi untuk berdakwah. Dakwahnya dengan 3 cara. Yang pertama dengan hikmah, sama dengan nama masjid ini, hikmah dengan ilmu pengetahuan dengan kebijakan. Yang kedua dengan wal mau'izatil hasanah, dan yang ketiga kalau memang perlu ada perdebatan maka lakukan wajadilhum billati hiya ahsan. Tiga-tiganya ini sudah dilakukan oleh Rasul selama Rasul berada di Makkah. Semua cara dakwah sudah beliau pakai. Semua tokoh-tokoh pembesar sudah didatangi oleh Rasulullah SAW. Tetapi gangguan-gangguan dari kafir Quraisy terus-terusan terjadi. Kadang-kadang mereka mengganggunya dengan lembut. Tadi waktu sholat Isya guru kita membacakan surah Al-Kafirun. Dulu ceritanya orang kafir datang kepada Nabi. Mereka menggoda dengan lembut, ya Muhammad, biar kita tidak ribut terus, bagaimana kalau buat perjanjian? 1 tahun kami menyembah Allah, 1 tahun kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami. Terus begitu ditawari Nabi. Maka turun tadi qul ya ayyuhal kafirun, menolak apa yang ditawarkan oleh kafir Quraisy. Tidak cukup dengan cara lembut, mereka pakai cara-cara keras. Kadang-kadang Nabi diganggu, dilempari kotoran. Kadang-kadang Nabi ketika mau sholat dihalang-halangi jalannya. Kadang-kadang juga mereka melakukan embargo. Embargo itu Nabi tidak boleh berjual beli dengan bangsa Arab. Jadi Nabi dan keluarganya Bani Hashim tak bisa ngapa-ngapain. Tapi selama perjuangan dakwah yang begitu berat itu, Nabi ditopang oleh 2 tokoh. Yang pertama ada pamannya namanya Abu Thalib. Yang kedua ada istrinya namanya Sayyidatuna Khadijah.
Jadi kalau di luar Nabi diganggu oleh bangsa kafir Quraisy, maka Abu Thalib tampil paling depan. Masyarakat Arab takut, hormat kepada Abu Thalib sehingga tidak berani mengganggu. Kalau Nabi gundah pulang ke rumah, yang paling pertama menenangkan hati Nabi SAW adalah istrinya Sayyidatuna Khadijah. Akan tetapi pada tahun ke-10 kenabian Allah uji baginda dengan peristiwa yang luar biasa besar. Dimulai dengan pertama wafatnya pamannya Abu Thalib. Yang paling membuat hati Nabi sakit bukan karena wafatnya, tapi karena sampai wafatnya Abu Thalib belum sempat beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak lama setelah itu wafat juga istrinya Khadijah. Sehingga di tahun yang sama Nabi kehilangan 2 pembela yang paling berani. Nabi kehilangan pembelanya di luar, Nabi kehilangan penyemangatnya di rumah. Maka ulama menulis tahun itu, tahun ke-10 kenabian itu disebut sebagai tahun kesedihan. Namanya Amul Khuzni. Maka ketika 2 pembela utama Nabi sudah tiada, kafir Quraisy semakin hebat gangguannya kepada Nabi. Mereka seolah-olah ingin membunuh Nabi, saking begitu kuat, begitu keras gangguannya. Maka Nabi mulai mencari bagaimana caranya untuk berdakwah ke suku-suku lain. Maka mulai Nabi melihat ada satu bangsa terhormat namanya Bani Thaqif. Tinggalnya di satu kota namanya kota Taif. Kota Taif itu berjarak 100 km dari Mekah. Kalau dari sini 100 km kemana Pak kira-kira? Sampai mentok ya. Sampai mentok itu 120 km lah kurang lebih. Jarak antara Makkah dengan Taif kurang lebih ke mentok. Kalau naik mobil berapa jam Pak? 3 jam. Nabi dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah pergi ke Taif jalan kaki. Ya, kurang lebih 1 hari 1 malam baru nyampe. Adik-adik sanggup enggak ke mentok jalan kaki? Ya. Nabi jalan kaki ke Taif dengan harapan nanti di Taif ada yang mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata begitu sampai di Taif, Nabi dakwah kurang lebih 10 hari. Semua rumah-rumah pembesar didatangi oleh Nabi, tapi tidak ada satupun yang mau masuk Islam. Bahkan Nabi diusir. Begitu Nabi akan keluar dari kota Taif, itu berbaris budak-budaknya bangsa Bani Thaqif, dijadikan 2 shaf. Nabi jalan di tengah, Nabi dilemparin pakai batu. Kalau di Mekah Nabi cuma diejek, hebat-hebatnya dilemparin pakai kotoran unta, tapi di Taif Nabi benar-benar dilempar pakai batu. Kaki Nabi sampai berdarah. Nabi dilindungi oleh anak angkatnya Zaid bin Harithah sampai kepala Sayyidina Zaid itu robek berdarah-darah. Nabi keluar dengan rasa hati yang sangat pilu. Jalan kurang lebih 5 km, ada kebun kurma punya Utsbah bin Rabi'ah, maka Nabi duduk di situ. Nabi bersender di situ istirahat. Singkat cerita, ternyata Allah utus malaikat Jibril. Allah utus malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung datang menemui Nabi SAW. Apa dia bilang? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah sudah mengutus malaikat penjaga gunung. Kalau engkau izinkan saja, maka 2 gunung di Makkah ini akan dijatuhkan, menghancurkan seluruh penduduk Taif. Apa jawaban Nabi? Kira-kira Pak, kalau kita sudah dilemparin batu, dakwah ngajak baik-baik, ngajak benar-benar, dilemparin batu, diejek, diusir, kira-kira marah enggak kita? Kira-kira kalau ada mau menjatuhkan gunung, mau enggak kita? Kita manusia biasa, punya rasa amarah, pasti mau. Tapi Nabi bilang, la fa innahum la ya'lamun. Kata Nabi, enggak, jangan. Mereka itu kaum yang belum tahu. Mereka itu kaum yang belum tahu, dan kata Nabi, aku berharap kalau sekarang mereka belum beriman, nanti dari anak cucunya akan lahir orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berdoa,
Dan doanya sangat masyhur, doa yang terkenal mampu mengguncangkan arus. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilahi Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Kata Nabi, ya Allah, hanya kepadamu lah aku mengadu lemahnya kekuatanku. Dulu ketika ada pamannya, Nabi bisa dilindungi. Kalau ada gundah gulana, Nabi bisa cerita ke istrinya. Dan si istrinya Sayyidatuna Khadijah itu, Bu, kalau Nabi lagi cerita gundah gulana, enggak ditambahin, enggak dimarahin, justru ditenangkan. Nabi pulang bertemu malaikat Jibril, Nabi kedinginan, datang ke rumah, enggak dimarahin, tapi langsung dicarikan selimut, dikasih selimut Nabi SAW. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Maka Nabi berdoa, ya Allah, aku tidak punya lagi tempat untuk mengadu. Ilaika ashku, hanya kepadamu lah aku merintih mengadu. Dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan lemahnya daya upaya usahaku dalam berdakwah. Kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sudah sampai dilemparin batu, semua orang didakwahin, jalan 100 km jalan kaki, masih ngomongnya lemah dakwahnya, masih kurang dakwahnya. Ini Nabi kita, baginda Rasulullah SAW. Wahawani 'alan nas, dan hinanya aku di mata manusia-manusia sampai mereka melempariku dengan batu. Tapi kata Nabi, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Mau bagaimanapun ya Allah, selama engkau tidak marah kepadaku karena upaya dakwahku belum berhasil ini, fala ubali, maka aku tidak peduli ya Allah. Mau bagaimanapun kerasnya dakwah, saya tidak peduli ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Anta Rabbul Mustad'afin, engkau ya Allah adalah Tuhan yang memelihara orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan kata Nabi, dan engkau juga Tuhanku. Dan aku saat ini dalam kondisi mustad'afin, sangat lemah, sangat butuh bantuan. Ila man takiluni, kata Nabi, ya Allah, engkau mau utus saya kemana lagi? Ila ba'idin yatajahhamuni, mau diutus ke negeri yang paling jauh, yang ketika sampai di sana diejek lagi, dilemparin batu lagi. Au ila aduwin mallaktahu amri, atau disuruh pulang ke Mekah, di mana di Mekah itu isinya musuh Nabi semua, yang mereka mengembargo, mereka menguasai Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mau diutus ke tempat jauh, mau diutus ke tempat yang dekat, selama Allah tidak murka, maka Nabi SAW tetap pasti akan melaksanakan dakwah tersebut. Doa inilah yang kemudian menggetarkan arasy, ibu bapak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seorang Nabi yang melihat begitu besarnya hati Nabi SAW. Nabi Lut tidak tahan dengan kaumnya yang begitu durhaka, maka Allah izinkan negerinya dibolak-balikkan. Nabi Saleh ketika untanya disembelih, padahal itu mukjizat, membangkang kaumnya, maka kaum Samud dikirim angin, hancur tidak bersisa. Nabi Hud, kaumnya kaum Ad, Allah bumi hanguskan, penduduknya yang perkasa-perkasa hebat, gagah-gagah itu Allah hancurkan mereka semua. Nabi Muhammad ketika ditawari hal yang sama, Nabi tidak mau. Nabi ingin agar di antara musuh-musuhnya di Taif itu nanti justru melahirkan pembela-pembela Islam. Ini yang menunjukkan begitu hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmahnya Bapak Ibu yang perlu kita petik, bahwa apapun yang kita lakukan, upaya-upaya kebaikan apapun yang akan kita lakukan, pertama pasti akan ada hantap, pasti ada tantangannya, pasti akan ada yang tidak senang. Bapak-bapak yang diamanahi sekarang misalnya sebagai pemimpin di desa-desa, kades misalnya, dapat dana desa, mau buat program, kadang-kadang programnya belum jadi, cemoohnya sudah banyak. Ada pimpinan di kampus misalnya, di sekolah, mau buat kebijakan, kadang-kadang kebijakannya belum ketok palu, protesnya sudah banyak. Pemerintah pun begitu, tidak ada satupun pemerintah di muka bumi ini yang seluruh rakyatnya tidak pernah protes.
Siapapun yang pernah jadi pimpinan, mau sebagus apapun, pasti akan pernah menghadapi tantangan dan ancaman. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling baik semuka bumi ini, ketika memimpin Madinah, ternyata masih ada yang tidak setuju kepada Nabi. Nabi ketika bagikan harta rampasan perang, ini Nabi langsung mendapatkan wahyu dari Allah ketika menang perang, mau dibagi harta rampasan perangnya. Apa kata salah satu tentaranya? "I'dil ya Muhammad." Muhammad, adillah dalam bagi harta warisan, harta ghanimah, harta rampasan perang. Nabi disuruh adil. Nabi dianggap tidak adil. Maka siapapun kita, apapun yang akan kita hadapi, selama akan melakukan tindakan-tindakan kebaikan di masjid, ada kegiatan-kegiatan yang mau dibuat oleh masjid, pasti akan ada yang tidak setuju. Yang kedua, ketika menghadapi yang tidak setuju itu, maka kita tiru caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak marah, Nabi tidak murka, justru Nabi katakan, insya Allah nanti akan ada yang lahir dari bangsa Taif itu orang-orang yang mentauhidkan Allah. Maka terkenal sekali doanya Nabi, sering dibawa oleh guru-guru kita, Allahumma hdi qaumi, atau Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaum kami. Kenapa? Kadang-kadang yang kita cita-citakan itu mereka belum paham. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penghiburan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai bukti bahwa Allah ingin menunjukkan ketika tidak ada lagi yang membela, maka Allah lah satu-satunya pembela bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai Nabi diperjalankan. Kisahnya panjang sekali Bapak Ibu. Di kampung-kampung biasanya dibacakan hikayat Isra wal Mi'raj. Itu kitab kalangan Mufti Betawi Sayyid Utsman bin Yahya. Nama kitabnya Zahrul Basim fi Atwari Abi Qasim. Zahrul Basim, bunga yang bermekaran pada fase-fase kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari mauludnya sampai Nabi hijrah. Biasanya dibacakan kitab tersebut hikayat. Tapi kalau baca hikayat 2 jam cukup. Kadang-kadang kurang ya 2 jam. Selesai jam 11 kalau kita mau baca hikayat. Maka insya Allah tafa'ulan dan tabarukan kepada Sayyid Utsman bin Yahya, kita ambil sedikit dari kitab beliau, kita ringkas-ringkas mana yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, Nabi dibawa oleh malaikat Jibril ke Masjidil Haram. Di dekat Masjidil Haram itu ada sumur Zam-Zam. Pertama, Nabi dibelah dadanya, Nabi dicuci dadanya. Kemudian dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dikeluarkan hatinya dan dicuci. Tapi perlu kita ingat bahwa dicucinya hati Nabi bukan berarti hati Nabi kotor. Hati Nabi tidak menyimpan kekotoran sedikit pun, karena ketika Nabi usia 6 tahun, hatinya sudah dibelah, dicuci oleh malaikat Jibril. Di situ malaikat Jibril katakan, ini tinggalan-tinggalan dari setan yang masih ada di dadamu. Umur Nabi 6 tahun belum tamyiz, sudah tidak punya kotoran di dalam hatinya. Maka ketika dibelah lagi hati Nabi, bukan untuk mencuci yang kotor, tapi menambah bersih sesuatu yang sudah bersih. Ini juga menjadi hikmah bagi kita ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Nabi sebelum diperjalankan Isra, sebelum melihat tanda-tanda kebesaran Allah, sebelum mendapat hikmah yang begitu banyak, yang pertama adalah mensucikan hati. Maka ibu bapak yang anaknya mau masuk pesantren, maka yang terpenting pertama kali bukan nyari bekalnya banyak-banyak, bukan yang lain, tapi pertama membersihkan niat, kemudian meyakinkan kita bahwa semua modalnya adalah modal yang halal. Semua bekal-bekal yang kita kasih kepada anak-anak kita harus dari sesuatu yang halal. Tidak boleh ada satupun dari hasil kemaksiatan. Ingat ketika Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in an su'a hifzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang begitu sulitnya aku menghafal. Ini tawaduknya Imam Syafi'i, Pak.
Kita baca sejarahnya Imam Syafi'i, kalau baca buku ada 2 halaman, halaman satunya ditutup. Kenapa? Kalau tidak ditutup langsung hafal. Imam Syafi'i itu punya ingatan fotogenik. Ketika Imam Malik lagi ngajar kitab Muwatta, Imam Syafi'i usia 9 tahun, duduk, kemudian karena tidak punya bekal, beliau pakai ludahnya. Penanya itu pakai tangan, kertasnya langsung di tangan. Imam Malik bilang apa? Beliau nulis. Terus dilihat oleh Imam Malik, yang di belakang, kok tidak nyatat, yang lain nyatat, coba maju. Kata Imam Syafi'i, wahai Syekh, insya Allah saya sudah hafal semua isi kitab Muwatta. Diuji dan benar dari awal sampai akhir, tidak ada satu pun yang salah. Sudah begitu hebatnya, masih ngomong kepada gurunya, aku sulit menghafal. Bagaimana kita? Apa kemudian kata gurunya Imam Waqi? Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guru saya menasehati satu, tinggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan mengabarkan Imam Waqi kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi, dan cahayanya Allah la yuhda lil asi, tidak akan diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Maka setelah Nabi dicuci, dibersihkan kembali hatinya yang sudah bersih itu, Nabi diajak naik kendaraan namanya buraq. Buraq itu kendaraan yang begitu cepat, sekali melangkah langsung sampai di ujung penglihatan. Maka Nabi melangkah dengan buraq. Buraq pertama kali melangkah sampai di satu tempat namanya Thaibah. Thaibah itu nama dulunya, nama dari Madinah Al-Munawwarah. Nabi turun disuruh sholat 2 rakaat. Terus kata Jibril, ini namanya Thaibah, ini namanya Madinah, nanti engkau akan pindah ke negeri ini. Lanjut, Madinah itu kurang lebih Pak 480 kilo dari Mekah. Kalau 480 kilo berarti kurang lebih 6 jam 7 jam perjalanan tol. Tapi Nabi sekali saja buraq melangkah sudah sampai ke Madinah. Langkah berikutnya buraq tiba-tiba sudah sampai di satu bukit, perbukitan. Bukit itu namanya Tur Sina, 1100 km dari Mekah. Nabi turun, Nabi sholat di situ, kemudian dikasih tahu oleh malaikat Jibril, bukit Tur Sina ini adalah bukit tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melangkah lagi langsung ke Bethlehem. Bethlehem 1500 km. Itu tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dalam perjalanan itu ternyata Nabi dipanggil, ada manggil dari kanan. Hai Muhammad, pelankan perjalananmu. Nabi tidak menghiraukan. Dari sebelah kiri juga memanggil, ya Muhammad, pelan sedikit. Tidak dihiraukan. Tiba-tiba datang wanita pakai perhiasan yang begitu banyaknya, bilang juga kepada Nabi Muhammad, tunggu, saya mau nanya. Tidak dihiraukan oleh Nabi. Ternyata kata malaikat Jibril, yang kanan itu Yahudi, yang kiri itu Nasrani, yang datang tadi pakai perhiasan adalah dunia. Kalau Nabi berhenti, maka umatnya akan jadi Nasrani, akan jadi Yahudi, dan mementingkan kehidupan dunia. Sampailah Nabi ke Baitul Maqdis di Palestina. Begitu Nabi masuk di Palestina, di Baitul Maqdis, ternyata nabi-nabi ngumpul Pak di situ. Banyak, seluruh nabi ada di situ. Ada nabi yang sedang sholat berdiri, ada nabi yang sedang ruku, ada nabi yang sedang sujud. Nabi lihat semua para nabi dan malaikat penuh. Lalu tak lama setelahnya dikumandangkan azan, qomat, dan Nabi disuruh oleh malaikat Jibril untuk jadi imam. Shalla kullu man fis sama wa antal imam. Semua penduduk langit sholat di Baitul Maqdis pada malam itu, di Masjidil Aqsa pada malam itu, dan Nabi Muhammad didapuk menjadi imamnya. Setelah sholat, ternyata Nabi menoleh ke belakang kayak guru kita tadi. Ya, karena dalam riwayat Nabi ada yang berbalik ke kanan, ada yang melihat ke jamaah. Itu semuanya sunnah. Jangan diperdebatkan mana yang benar. Sunnah semuanya. Kemudian Nabi melihat ternyata ada Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berdoa. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, terima kasih, syukur kepadamu, engkau sudah berikan banyak kenikmatan, salah satunya dijadikan api itu dingin.
Kalau dalam kajian bisa kita panjang lebarkan bahwa mukjizatnya Nabi Ibrahim itu mengalahkan logika yang biasa dipakai oleh kaumnya. Logikanya api itu panas, ternyata Allah jadikan api itu dingin. Kemudian setelah Nabi Ibrahim berdoa lagi Nabi Musa, ya Allah, alhamdulillah engkau jadikan kaumku Bani Israel selamat dari Fir'aun dengan membelah lautan. Kemudian Nabi Daud berdoa, ya Allah, alhamdulillah engkau jadikan aku mampu melunakkan besi. Dengan kemampuan itu aku bisa mengalahkan Jalut. Kemudian engkau jadikan burung-burung, engkau jadikan pohon-pohon ikut bertasbih bersamaku. Setelahnya ada lagi anaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, alhamdulillah engkau kasih aku kerajaan yang tak pernah satupun orang di muka bumi sampai kiamat yang bisa punya kerajaan sehebat kerajaannya Nabi Sulaiman. Punya kemampuan mampu memerintahkan jin. Itu Nabi Sulaiman. Kemudian setelahnya datang Nabi Isa. Nabi Isa juga berdoa, ya Allah, alhamdulillah engkau ajarkan aku Injil, engkau ajarkan aku Taurat, engkau berikan kemukjizatan mampu menyembuhkan penyakit buta dari lahir, engkau berikan kemukjizatan mampu mengetahui makanan orang lain yang ada di rumah. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau ada orang datang, kamu tadi habis makan duren, di rumahmu masih ada 3 duren. Itu Nabi Isa. Semua Nabi berdoa dengan mukjizatnya masing-masing. Maka setelah mendengar doa para Nabi, Nabi SAW berdoa juga, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Nabi-nabi yang lain membanggakan mukjizat-mukjizatnya. Mukjizat itu cuman kelihatan oleh kaumnya saja. Mukjizat itu cuman dinikmati oleh kaumnya saja. Mukjizatnya Nabi Ibrahim cuman bisa dilihat oleh orang-orang yang hadir di saat pembakaran. Mukjizatnya Nabi Musa cuman kelihatan oleh orang-orang yang ikut menyeberangi Laut Merah. Mukjizatnya Nabi Daud cuman dirasakan oleh tentara yang ikut memerangi Jalut. Mukjizatnya Nabi Sulaiman dirasakan oleh jin-jin yang hadir di saat itu, dirasakan oleh burung hudhud. Mukjizatnya Nabi Isa cuman dirasakan oleh kaumnya, dan itu pun tidak lama. Nabi Isa cuman 3 tahun jadi nabi. Umur 33 tahun sudah Allah angkat. Baru jadi rasul umur 30 tahun. Tidak lama. Tapi Nabi langsung bilang, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Selesai itu mukjizat-mukjizat yang lain. Karena mukjizat mereka khusus cuman untuk satu kaum, tapi Nabi diutus untuk seluruh alam. Seluruh alam, bukan cuman manusia. Bahkan nanti Nabi ketika pulang dari Taif tadi, ada ceritanya juga Pak. Pulang dari Taif, Nabi sampai di satu tempat, Nabi istirahat. Nabi istirahat di malam harinya, Nabi baca Quran. Ternyata di tempat itu ada jin yang mendengarkan bacaan Nabi. Maka kita baca dalam surah Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahus tama'a nafarum minal jinni. Ada jin yang mencuri-curi dengar bacaannya Nabi, mendengar bacaan Quran, jinnya masuk Islam. Kalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman cuma bisa nyuruh jin. Nabi Muhammad SAW, jin jadi muridnya Nabi SAW. Ya. Jadi semua mukjizat tadi kalah dengan ungkapan arsalani rahmatan lil alamin. Dilanjutkan, kafatan linnas, diutus untuk semua manusia sampai hari kiamat. Basyiran wa nadhira, memberi kabar baik dan memberi ancaman. Wa anzala ilayyal furqan. Guru kita tadi luar biasa. Ini beliau alimnya luar biasa. Biasa orang menyebut ummul kitab, tapi beliau ajak kita tadi ummul furqan. Kenapa? Karena doanya Nabi salah satunya itu, wa anzala ilayyal furqan. Kata Nabi, Allah berikan kepadaku Al-Quran yang salah satu fungsinya adalah Al-Furqan, bayanan likulli syai', di dalamnya penjelasan segala sesuatu. Tadi kita lihat mukjizatnya nabi-nabi yang lain dirasakan oleh umatnya saja, tetapi mukjizat Al-Quran dirasakan oleh umat Nabi Muhammad sampai ke kita sekarang ini. Mukjizatnya Nabi, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran, yang sampai sekarang masih bisa kita gali sisi kemukjizatan bahasanya. Masih kita pahami luar biasa benar isi kandungannya. Ini mukjizat Nabi. Kemudian Nabi katakan, wa ja'ala ummati khaira ummatin
ukhrijat linnas. Nabi yang lain punya umat, tapi umatnya Nabi adalah umat terbaik, ummatan wasata, umat pertengahan, humul awwalin wa humul akhirin. Mereka itu adalah umat yang datangnya terakhir kali, tapi mereka yang paling pertama dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita datang terakhir, tapi karena syafaatnya Nabi, umat-umat Nabi yang lain menunggu selesai dihisabnya umat Islam dulu, baru nanti mereka dihisab di padang mahsyar. Maka kata Nabi Ibrahim, bihada faddalakum Muhammad. Dengan doanya ini, doa-doa kalian, mukjizat-mukjizat kalian nabi-nabi yang lain kalah semuanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, setelah itu Nabi di-mi'rajkan. Dalam kitab Zahrul Basim diceritakan diturunkan tangga luar biasa indahnya dari langit. Tangganya ada 10 anak tangga. Satu anak tangga langsung Nabi sampai di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik tangga kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik di tangga ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihis salam. Adik-adik, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, siapa manusia paling ganteng? Siapa paling ganteng? Bagus, pede ya. Banyak yang mengatakan Nabi Yusuf itu manusia paling ganteng, paling tampan. Tapi ternyata ketampanannya Nabi Yusuf membuat wanita-wanita jatuh dalam kemaksiatan. Ketampanannya Nabi Yusuf membuat wanita Mesir ketika motong buah ternyata langsung mengiris tangannya, membuat orang terpana. Tapi ketampanannya Nabi Muhammad SAW membuat orang melihat saja tidak berani. Melihat saja tidak berani. Maka ketika Hasan bin Sabit datang melihat Nabi, langsung dia katakan, lamma ra'aitu anwarahu syata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari. Hasan bin Sabit dikasih uang, dikasih emas begitu banyak berkantong-kantong dengan syarat mencaci Nabi. Kata Hasan bin Sabit, saya mau lihat dulu siapa yang mau saya caci, saya mau ejek dalam syair itu. Begitu melihat wajahnya Nabi langsung tidak sanggup melihat, langsung masuk Islam. Ada orang bisa masuk Islam cuman karena melihat wajah seseorang. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik lagi ke langit keempat, Nabi ketemu dengan malaikat Idris. Jadi tadi Nabi naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa. Mukjizatnya Nabi Isa itu bisa melihat makanan yang ada di rumah. Seolah-olah ada videonya muncul di depan Nabi Isa, oh bisa kelihatan. Tapi nanti mukjizatnya Nabi Muhammad, ketika ditanyakan sifat-sifat Baitul Maqdis, maka saat itu juga muncul Baitul Maqdis. Nabi Isa cuma bisa menyebutkan makanan di rumah, jaraknya dekat. Tapi Rasulullah bisa melihat pintu-pintu Baitul Maqdis yang berjarak 1.500 km dari Mekah. Hebat mukjizatnya Nabi Muhammad dibanding mukjizat Nabi Isa. Naik ke langit keempat bertemu malaikat Idris. Malaikat Idris ini Nabi Idris. Nabi Idris ini nabi yang bisa melihat surga. Ketika sampai dia melihat surga kemudian minta izin diwafatkan oleh Allah. Nabi Idris melihat surga tapi tidak sempat memberitahu umatnya apa itu surga karena tidak sempat turun. Tapi Nabi Muhammad melihat surga dan memberitahu umatnya. Diriwayatkan dalam hadis-hadis Muslim bagaimana Nabi menceritakan sifat daripada surga tersebut. Nabi naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Ngobrol dengan Nabi Musa, setelahnya Nabi Musa nangis. Kenapa Nabi Musa nangis? Kata Nabi Musa, ada Nabi diutus setelahku, tapi umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Naik ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Naik lagi satu tingkat ke delapan, di situ ada Sidratul Muntaha, pohon begitu besar, tempat di mana malaikat Jibril sudah tidak bisa naik lagi. Maka Nabi naik nanti ke tangga yang ke-9, di situ ada kursi, di situ ada hijab pertama. Naik terakhir ke tangga ke-10, itulah yang namanya mustawa. Di mustawa tersebut didatangkan kepada Nabi satu kursi. Kursi itu namanya Rafraf al-Akhdar.
Nabi duduk di kursi itu, kemudian kursi itu membawa Nabi ke bawah arsy. Langsung di situ Nabi menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit yang perlu kami tambahkan. Untuk menjaga akidah kita, jangan ada dalam pikiran kita bahwa Nabi diundang ke bawah arsy karena Nabi bertemu di tempatnya Allah. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Begitu mudah bagi Allah kalau mau mewahyukan langsung sholat kepada Nabi, bisa, tidak perlu Nabi diundang. Tetapi kenapa Nabi diundang ke situ? Karena disitulah tempatnya, makomnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mi'raj, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya bukan Nabi dipanggil menemui Allah, bukan. Mi'raj itu Nabi dipanggil ke tempatnya Nabi, ke tempat bermunajatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tursina, bukan berarti Bukit Tursina itu tempatnya Allah. Allah tidak butuh tempat, tapi Nabi Musa yang butuh tempat untuk bermunajat kepada Allah. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ke tempatnya Allah, tapi memang ke tempatnya Nabi Muhammad yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tempat munajatnya Nabi. Maka apa yang terjadi ketika Nabi sampai di bawah arsy? Diriwayatkan Nabi mendapat sundusil arsy, ada cairan dari arsy yang membuat lisan Nabi tidak lagi gemetar. Maka Nabi mengatakan, at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Jadi begitu sampai kepada bawah arsy, Nabi bermunajat kepada Allah. Isi munajatnya, at-tahiyyatu lillah, segala keselamatan bagi Allah Subhanahu wa taala, was-shalawat wat-thayyibat, segala kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Allah, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini juga kembali menunjukkan begitu mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Nabi-nabi yang lain kalau dipanggil oleh Allah langsung dipanggil namanya. Nabi Musa ketika disuruh oleh Allah, alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu hai Musa. Nabi Isa, nabi yang sangat disayang oleh Allah itu, ketika Allah nyuruh, qalallahu ya Isa, ingatlah ketika Allah berkata hai Isa, langsung dipanggil namanya. Ketika Nabi manggil Nabi Yahya yang ditemui Nabi di langit kedua dengan Nabi Isa tadi, kata Allah, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, hai Yahya, ambil kitab dengan kesungguhan. Siapa lagi? Nabi-nabi yang lain dipanggil semua dengan namanya. Nabi Zakaria, ya Zakaria, hey Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Semua nabi dipanggil dengan namanya. Nabi Lut, Nabi Ibrahim dipanggil semua dengan namanya. Tapi ketika sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Allah sebut? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam Al-Quran tidak pernah nama Nabi Muhammad langsung dipanggil namanya. Ya ayyuhal muddathir, gelarnya yang dipanggil, sifatnya yang dipanggil. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, bukan namanya yang dipanggil. Nabi juga, nama Nabi Muhammad disebut 4 kali dalam Al-Quran, tapi 4-4-nya tidak ada satu pun yang disebut kecuali ditegaskan bahwa beliau adalah Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Jadi nabi-nabi yang lain dipanggil namanya oleh Allah, tapi ketika Nabi memanggil kekasihnya, yang dipanggil adalah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka apa dijawab oleh Nabi? Assalamu alayna, keselamatan bukan hanya untukku. Maka tadi adik-adik disebut kalau jawab salam itu wa alaikumussalam. Kenapa? Karena assalam di situ bentuk keselamatan yang diucapkan oleh Nabi. Kalau salamun itu namanya nakiroh. Kalau nakiroh itu tidak jelas salam yang mana. Kalau assalam itu ma'rifat, jelas keselamatan yang didoakan oleh Nabi tadi. Assalamu alaina, kata Nabi, keselamatan itu bukan hanya untukku, tapi untuk kita yang hadir di majelis, wa ala ibadillahis solihin, dan seluruh hamba-hambanya Allah, umat-umatnya Nabi Muhammad,
kuncinya satu, yang mau menjadi hamba yang soleh. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, Nabi mendapatkan perintah sholat 50 kali. Sudah paham kita kisahnya. Nabi turun bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatku jauh lebih gagah, tapi umatmu kecil-kecil, maka umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 50 kali sholat sehari semalam. Terus begitu Nabi minta keringanan, sampai terakhir Allah kasih 5 kali sholat sehari semalam. Tapi Allah kasih bonus. Kata Allah, oke, aku kasih kewajiban kepada umatmu sholat 5 kali sehari semalam, tapi satu sholat bernilai 10 ganjaran. Kalau begitu 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Ditambah lagi sama Allah, kalau ada yang punya niat baik, baru punya niat Pak. Ibu misalnya di rumah, saya punya niat nanti mau mengikutkan anaknya ngaji malam Sabtu saja. Ngaji malam Sabtu biar suara ngajinya kayak adik Fauzan tadi. Baru punya niat Bu, belum didaftarkan, baru niat saja. Tadi dengar guru kita ngomong sudah ada niat, itu sudah dicatat 1 pahala. Diantar anaknya didatangkan ke masjid diikutkan, dicatat 10 pahala. Sama, ibu bapak nanti pulang lagi panen durian, wah saya punya niat kayaknya imam masjid ini mau dianterin durian 1, baru punya niat, itu sudah dinilai 1 pahala. Dianterin beneran, itu dapat 10 pahala. Dibagi-bagi kepada yang lain, oh makin banyak pahalanya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Allah, untuk umatnya Muhammad, kalau ada yang berniat jahat, tadi berniat baik, sekarang kalau ada yang berniat jahat, misalnya yang dari masjid ini tadi bawa sandalnya sandal jepit, kemudian berniat jahat dia, saya mau mengamalkan ajaran guru-guru di pesantren, katanya khud ma sofa wada' ma kada, ambil yang bersih yang bagus, tinggalkan yang jelek. Tapi baru ada di dalam hatinya niatnya, maka kata Allah, jangan dulu dicatat. Jangan dulu, siapa tahu hatinya berubah, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Siapa tahu begitu melihat ke masjid, oh ternyata masjid di sini jamaahnya bawa sandal jepit semua, tidak jadi. Ya. Nah, ketika itu terjadi, kalau tidak dilakukan tidak dicatat, dilakukan baru dicatat. Tapi belum selesai. Dicatat itu, tapi masih dibuka pintu maghfirah dari Allah, malam yughargir. Dia masih bisa bertobat sebelum nafasnya sampai di kerongkongan. Begitu mulianya Nabi Muhammad, sehingga umatnya dapat diskon-diskon mega big sale yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma dikurangin dari 50 menjadi 5, tapi bonusnya banyak sekali. Maka Nabi turun, diajak melihat surga, diajak melihat neraka. Nabi turun, kemudian pulang ke Makkah. Dalam perjalanan Nabi lihat 3 kafilah bangsa Quraisy. Yang pertama, Nabi lihat ada kafilah yang lagi tidur, Nabi ambil airnya minum. Ya. Nah, mereka bawa wadah minum, Nabi minum airnya, Nabi kembalikan wadahnya. Dan ini nanti menjadi salah satu bukti kebenaran Nabi ketika ditanya oleh bangsa Quraisy. Kafilah kedua, ketika Nabi lihat, Nabi kenal. Dari langit Nabi mengucap salam. Ternyata ketika mendengar salamnya Nabi, unta-unta bangsa Arab ketakutan sampai jatuh satu untanya patah kaki. Yang ketiga sudah di Tan'im. Tan'im itu sudah dekat Pak. Nanti kalau yang ada yang umroh, kalau sudah dari Bir Ali, Zulhulaifah mau umroh lagi, umroh sunnah, itu bisa ambil di Tan'im. Ya. Dari Tan'im sudah dekat. Nabi juga melihat ada 3 kafilah, dan 3 kafilah ini nanti yang menjadi saksi bahwa Nabi benar-benar datang dari Baitul Maqdis. Panjang sebenarnya ceritanya tentang bagaimana Nabi ditanya Baitul Maqdis. Singkat saja, subuh-subuhnya setelah Nabi sampai lagi di Madinah, perjalanan kurang lebih 3 jam. Kata para ulama, sebenarnya tidak butuh 3 jam. Kalau mau langsung, karena yang memperjalankan adalah Allah, tidak butuh waktu. Tapi kenapa bisa 3 jam? Karena Nabi mampir-mampir. Nabi berhenti di Madinah, Nabi berhenti di Tursina, dan setiap berhenti Nabi sholat. Maka ini yang memakan waktu kurang lebih 3 jam. Nabi bingung. Di subuh hari setelah sholat, Nabi duduk di Mekah. Nabi bingung, kira-kira siapa yang mau mendengarkan? Bagaimana caranya menceritakan kepada orang-orang? Pasti tidak akan ada yang percaya, kata Nabi. Nabi bingung duduk. Ternyata yang datang mendekat pertama kali adalah Abu Jahal. Dilihatnya Abu Jahal, musuh Islam luar biasa, dilihatnya, Muhammad, kenapa kau bingung?
Kadang-kadang orang jahat tuh kayak gitu Pak, suka pura-pura baik, suka pura-pura peduli. Nanya kepada Nabi, kenapa kamu bingung? Dapat wahyu apa semalam? Kata Nabi, semalam aku diperjalankan Isra. Sampai mana Isra-nya? Kata Nabi, sampai Baitul Maqdis. Abu Jahal senengnya luar biasa. Dia selama ini menuduh Nabi berbohong, tapi tidak pernah terbukti Nabi berbohong. Sekarang Nabi bilang dalam waktu 3 jam pergi ke Baitul Maqdis, pulang lagi, padahal mereka biasanya 2 bulan baru bisa bolak-balik. Maka kata Abu Jahal, Muhammad, mau ndak kamu duduk di sini mantap? Akan saya kumpulkan seluruh penduduk Quraisy, penduduk Mekah, saya kumpulkan ke masjid semua. Tapi kalau mereka sampai di masjid, kamu ceritakan perjalanan tadi. Iya, enggak apa-apa kata Nabi. Memang itu yang dicari. Nabi bingung cara mau ngasih taunya gimana. Maka Abu Jahal ngumpulin. Ternyata panitia Isra Mi'raj pertama kali adalah Abu Jahal. Datang semua, datang ke masjid. Nabi cerita. Geger Mekah, geger semuanya. Ada yang tepuk tangan saking tidak percayanya, ada yang nepuk kepala. Bagaimana mungkin ada orang bilang datang ke Baitul Maqdis Palestina sudah pulang dalam waktu 3 jam saja. Padahal kita mau dikencengin kuda, mau dikencengin unta, tidak bakal tembus 2 bulan. Padahal kalau mau pakai akal pikiran gampang Pak. Kira-kira nyamuk bisa ndak dari sini terbang ke Jakarta dan pulang lagi ke sini dalam waktu 3 jam. Nyamuk kuat ndak nyamuk Pak? Logikanya ndak akan kuat. Tapi kalau nyamuknya tiba-tiba masuk ke pesawat, pesawatnya terbang ke Jakarta, dari Jakarta pesawatnya pulang lagi kurang lebih 3 jam, nyampe ndak nyamuk ke Jakarta, pulang lagi 3 jam? Nyampe. Itu juga tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang jalan itu bukan Nabi, yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terbang itu bukan nyamuk, yang terbang adalah pesawatnya. Nyamuknya nyumpang di pesawat, nabinya diperjalankan. Tidak pernah Nabi dikatakan saya berjalan sendiri. Maka orang Arab bingung. Maka mereka nyari satu orang yang mereka percaya, namanya Abu Bakar. Mereka datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ya Abi Quhafah, sesungguhnya saudaramu, sesungguhnya sahabat terdekatmu berbohong. Kata Nabi, bohong apa? Kata Abu Bakar, bohong apa? Katanya tadi beliau diperjalankan sampai ke Baitul Maqdis, kemudian pulang tidak nyampe 3 jam. Apa kata Abu Bakar? Kalau betul Nabi Muhammad yang bilang begitu, maka pasti benar. Kalau betul Nabi Muhammad yang bilang begitu, pasti beliau benar. Maka saat itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Sampai sekarang melekat gelarnya, gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Maka datang semuanya menghadap ke Nabi. Kata Abu Bakar, ya Rasul, kami semua tahu engkau belum pernah berjalan ke Baitul Maqdis. Tapi saya, kata Abu Bakar, saya pernah sampai ke Baitul Maqdis. Sekarang tolong, bangsa Quraisy bilang, tolong Nabi ceritakan bagaimana ciri-cirinya Baitul Maqdis. Maka saat itu juga muncul Baitul Maqdis di hadapan Nabi. Muncul gambarnya, kelihatan jelas. Nabi bilang, oh tiangnya ada sekian, pintunya ada sekian, jendelanya ada sekian. Dan ini biasa terjadi bukan hanya pada Nabi Muhammad SAW. Dulu Khalifah Umar ketika khutbah ternyata di pertengahan khutbah muncul di hadapan beliau kayak ada layar. Kalau sekarang ada video call-nya, ternyata pasukan namanya pasukannya Sariyah sedang terkepung. Satu-satunya jalan biar pasukan muslim ini tidak terkepung, lari ke gunung. Maka Sayyidina Umar teriak, ya Sariyah al-Jabal, 3 kali. Ternyata teriakan Sayyidina Umar itu sampai kedengaran pasukannya Sariyah. Jadi jangan heran kalau ada karomah-karomah luar biasa. Kenapa? Nabi sudah mencontohkan mukjizatnya. Nabi dari jarak 1500 km kelihatan semuanya. Maka karomahnya Umar juga mirip-mirip dengan karomahnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata diceritakan semua oleh Nabi. Kemudian Nabi ceritakan nanti akan ada 3 kafilah. Yang kafilah datang pertama bawa unta, bawaan, yang satu wadahnya putih, satu wadahnya hitam. Kelompok kedua nanti ada untanya patah kaki.
Yang ketiga, ada mereka bawa wadah air minum, tapi airnya sudah habis karena sudah saya minum, kata Nabi Muhammad SAW. Terbukti semuanya benar, tapi yang namanya kafir Quraisy tetap saja mereka kemudian muncul. Kalau dulu mereka katakan Nabi Muhammad gila, dulu mereka katakan Nabi Muhammad penyair, setelah Isra Mi'raj mereka katakan Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Namanya orang kafir begitu, sudah hatinya sudah keras di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini di antara hikmah-hikmah bahwa Isra Mi'raj pada hakikatnya Allah sedang mempertunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini nabi paling agung. Nabi lain dakwah itu mendengarkan wahyu tentang surga, Nabi Muhammad lihat langsung apa itu surga. Nabi-nabi lain mendengarkan dakwah tentang para malaikat, tentang penjaga neraka, tapi Nabi ketemu langsung dengan malaikat penjaga neraka. Sehingga benar kata yang dibacakan oleh adik kita tadi, linuriyahu, bahwa malaikat nabi-nabi yang lain wahyunya semuanya ghaibiyat was sam'iyat, pendengaran saja, cerita saja, tapi Nabi betul-betul melihat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih hikmah Isra Mi'raj yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada amanah dari Allah. Masya Allah. Untuk 5 orang San, antum tanya, tapi ini khusus anak-anak ya Bu ya. Oke. Khusus anak-anak ya, adik-adikku sekalian. Ini 5 soal yang benar ada hadiahnya. Betul Ustaz? Oke. Antum Kita giliran Ustaz. Giliran. Baik, insya Allah, alhamdulillah. Pertama kita doakan untuk yang memberikan hadiah ini, semoga Allah lipat gandakan rezekinya dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik nanti gimana? Angkat tangan atau angkat kaki langsung? mohon bantu nih, siapa yang angkat tangan? Minta tolong, nanti ada yang lihat siapa yang angkat tangan duluan ya. Tadi kita sampaikan bahwa Nabi itu dibela oleh pamannya yang wafat tahun ke-10 kenabian. Pamannya ini adalah ayahnya dari Sayyidina Ali. Pertanyaannya, siapa nama paman Nabi tersebut? Ayo itu. Mana? Ada? Ayo. Yang anak-anak ya. Anak-anak atau ibunya anak-anak Ustaz? Anak-anak ya. Jangan bapaknya, anak-anak ya. Jawab. Ustaz. Apa dulu Ustaz? Benar Bapak Abu Thalib, benar? Benar ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, antum yang naik. Yang kedua, Nabi diisrokan dari Masjidil Haram terus sekali lompat sampai ke Thaibah atau Madinah. Nabi sekali lompat itu naik kendaraan. Apa nama kendaraannya? Ya. Cari yang lain. Terus sadar ya. Ya, Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Ya enggak apa-apa. Kendaraannya apa? Buruk benar Bapak? Alhamdulillah. Ya ini. Silakan. Ya, lanjutkan. Masih ada 3 lagi ya. Nabi sampai di bawah arsy, kemudian bermunajat kepada Allah, dapat perintah. Perintahnya adalah sholat.
Pertama kali diperintahkan, berapa kali disuruh sholat? Ya. Ya. Ya, untuk sholatnya 50 kali. Benar nggak 50 kali? Benar. Ya. Ya, masih ada dua lagi. Ya. Ya. Ketika Nabi sampai di langit ke-6, setelah turun Nabi sampai di langit ke-6, Nabi ketemu satu nabi. Nabi ini bilang, katanya Nabi Muhammad umatnya tidak sanggup untuk sholat sehari 50 kali, minta dikurangin. Ya, siapa nak? Ya, ini yang duluan. Ya, yang ini yang duluan. Siapa nama nabinya ya? Ayo. Jawab dari ya. Jawab. Ya. Nabi Musa. Benar Bapak Ibu? Benar, alhamdulillah. Ya. Ini terakhir, ini istimewa nih, terakhir. Yang terakhir istimewa saya tambahin. Yang terakhir istimewa saya tambahin. Ya, boleh yang perempuan. Yang mana duluan lah. Ya, silakan. Ini terakhir spesial. Waktu sholat Isya tadi, guru kita sholat rakaat pertamanya baca Quran surah Al-Kafirun. Belum ditanya, belum sabar. Belum. Pertanyaannya, siapa yang berani maju ke depan baca surah Al-Kafirun? Ustaz. Jurinya langsung guru kita, benar salahnya di guru kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu. Masya Allah, benar Ustaz ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih kepada donatur yang sudah memberikan rezekinya, yang sudah memberikan hartanya. Insya Allah lipat gandakan dalam keberkahan. Dan yang belum dapat, adik-adik yang belum dapat, masih ada hadiah tambahan. Nanti minta kebak kayak emak di rumah. Moga Ustaz, silakan Ustaz. Alhamdulillah, Bapak Ibu, betul-betul landasan selesai. Selesai dulu. Kami mohon Ustaz, kita doa untuk kita di أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأقربائنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
ربنا هب لنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل يا ستار العيوب في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tausiah kita di awal kali ini belum tentu ini nanti akan minggu di lantai kedua lantai TPA untuk bapak-bapak dan laki-laki dan ibu-ibu ini. Mari kita tutup kajian kita di malam kita membaca hadis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, Masya Allah. Terima kasih ilmunya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Karim, ya Allah. Bawa ini. Apa? Kaya. Kalau mana? Alhamdulillah. Cuma sikap tadi kawan pesawat. Oh, aneh. Set. Oh iya Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ustaz. Oh, agak mudah. Lancar jawab. Nyamuk tadi itu. Kawan banyak tapi. Naik ke atas ya? Naik ke bawah, naik ke bawah. Tengok di YouTube kok. Besok apa cari tengok di YouTube. Aku masuk. Masuk YouTube. Aku. Oh ya.
Messi oh. Oh, kita dikit. Yang siapa ini? Hah? Makan tak? Maaf. Apa thank you? Dia Jojo. Doku. Doku. Ulang. Ulang. Oh, ente tu. Tempe apa Joko? Tempe apa Joko? Aku rasa kata orang Palembang. Oh, tak. Tempe apa Joko? Tak berasa kalau kita juga Joko. Itu suka. Apa? Nah, kami itu kue. Kue baru. Hah? Ini buah. Nah, makan ya. Hawe. Hawe. Gorengan. Surabaya. Enggak. Tempe nih. Tempe. Tempe Abu Joko kata orang Palembang. Tempe Abu Joko tak berasa. Oh ya, bebas. Itu tadi pasal-pasal saya tadi Pak. Bahasa. Oh ini. Itu kacang hijau kan? Kacang hijau.
Ya. Hidup terus ya. Makan dong. Makan dong. Hampir nak ada kacang. Malam-malam ah. Ya. Oh, ada depan. Ya, bawa pulang saya. Alhamdulillah. Kau ada kantong. Boleh dibawa ke sini, Pak? Wah, satu bebek. Nak mepek tu? Gali lah. Basing lah, gali gaji. Enggak, gali lah. Hah? Ambil lah kurang. Wah. Cuka yang buat di rumah. Pempek. Sayang. 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 Ya. Dia. Au. Makasih. Enggak. Ayo, aku mau mati.